teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang fungsi eksponensial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nafi Bimo Putra sebagai moderator. Nama saya Imtinan Hoirunisa Alfairus. Saya Lulu Fitriasani dan teman saya Silka Radisti. Definisi fungsi eksponensial itu merupakan fungsi yang memetakan setiap x anggota bilangan real ke fx sama dengan k kali a pangkat x. Nah, dengan a di mana a ini itu basisnya. Basis itu angka yang dipangkatkan ya teman-teman. Nah, basisnya itu pertama harus positif, harus lebih dari 0, dan yang kedua, basisnya tidak boleh bernilai 1. Jadi, pada intinya, fungsi eksponensial itu adalah suatu fungsi yang memuat variabel x sebagai eksponen atau pangkat. Makanya itu dikatakan sebagai fungsi eksponensial. Nah, bentuk umum dari fungsi eksponensial sendiri adalah fx sama dengan k kali a pangkat x. Nah, di mana k itu sebagai konstanta, a sebagai basis atau bilangan pokok, yang di mana a lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Atau bisa juga a lebih besar dari 1, yang di mana a bukan sama dengan 1, tetapi dia bisa lebih dari 1 ataupun kurang dari 1. Contohnya 0,1, 0,5, 0,2, dan seterusnya. Lalu, x adalah variabel perubah bebas atau x sebagai perpangkatan dengan domainnya adalah x, di mana x di antara minus tak hingga sampai tak hingga, x elemen bilangan real. Dan fx sama dengan y, atau variabel tak bebas yang dimana teman-teman sudah tahu bahwa fx merupakan y. Di sini ada beberapa contoh fungsi eksponensial. Yang di sebelah kiri adalah contoh fungsi eksponensial yang benar. Ada fungsi x sama dengan 2 pangkat x. Ada fungsi x sama dengan 1/2 dikali 3 pangkat x. Ada fungsi x sama dengan 5 dikali buka kurung 1/2 tutup kurung pangkat x. Itu adalah contoh fungsi eksponensial. Yang di sebelah kanan adalah fungsi yang salah dan bukan merupakan fungsi eksponensial. Ada fungsi x sama dengan buka kurung min 3x tutup kurung pangkat x. Lalu ada fungsi x sama dengan x pangkat 2. Lalu ada fungsi x sama dengan 7x pangkat 5. Di sini ada grafik fungsi eksponensial untuk a lebih dari 1. Bentuk umumnya adalah y sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 1. Ciri-ciri dari grafiknya adalah domainnya semuanya bilangan real. Lalu range-nya semua bilangan positif, tidak memotong sumbu x, dan titik potong di sumbu y-nya berada di titik 0,1. Lalu memiliki asimtot datar, yaitu y sama dengan 0, dan grafik fungsinya adalah naik. Lalu di sini juga ada grafik fungsi eksponensial untuk a lebih besar dari 0 dan a lebih kecil dari 1. Ciri-ciri dari grafik ini adalah domainnya semua bilangan real, range-nya semua bilangan positif, tidak memotong sumbu x, dan memotong sumbu y di titik 0,1. Memiliki asimtot datar, yaitu y sama dengan 0, dan grafik fungsinya adalah turun. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial. 1. Buatlah tabel bantu berupa nilai-nilai x dan y dengan memilih beberapa x, sehingga nilai y mudah ditentukan. 2. Gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. 3. Hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus.
Oke, sebagai contoh kita memiliki soal yang pertama, Gx sama dengan 2 dipangkatkan oleh X dengan X adalah bilangan real. Jadi kita bebas mau memasukkan X-nya berapa asalkan X tersebut adalah bilangan real. Jadi sebagai contoh kita di sini menentukan X mulai dari min 3 sampai ke 3. Nah ini berarti X ada yang min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Itu buat nilai X-nya. Lalu kita mencari nilai Gx atau Y. Nah, bagaimana caranya? Kita memasukkan dari fungsi tersebut, yang dimana fungsinya adalah 2 pangkat X. Nah, jadi yang pangkat X ini kita masukkan dengan X yang sudah kita tentukan di awal. Dimana sebagai contoh, X yang pertama tersebut kan X sama dengan min 3. Jadi 2X pangkat min 3. Nah, jika pangkatnya tersebut negatif, maka agar positif tuh bagaimana? Jadi kita buat menjadi penyebut, jadi 1/2 pangkat 3 karena sudah positif ya teman-teman. Jadi 1/8 karena 2 dipangkatkan 3 adalah 8. Begitupun mengikuti sampai ke negatif 1. Lalu 2 dipangkatkan 0 adalah 1 karena bilangan yang dipangkatkan oleh 0 adalah 1. Nah, begitupun teman-teman bisa menyesuaikan dengan sampai 2 pangkat 3 adalah 8. Apabila titik-titik tersebut dihubungkan, maka diperoleh grafik Gx sama dengan 2 pangkat X seperti pada gambar di bawah ini. Buat titik yang pertama, X di titik min 3, lalu Y atau Gx berada di 1/8. Nah, 1/8 ini kalau dijumlahkan kurang lebih nanti hasilnya 0,125 atau kita bulatkan menjadi 0,1. Lanjut ke X di titik kedua, yang min 2 dan 1/4 yang dimana kurang lebih nanti hasilnya Y atau Gx-nya tersebut adalah 0,2. Jadi sedikit di atas dari yang titik pertama. Lalu lanjut ke titik berikutnya yang X sama dengan min 1 dan Y atau Gx sama dengan 1/2 yang dimana nanti hasilnya 0,5. Jadi sedikit naik dari titik sebelumnya. Begitupun terus sampai ke X sama dengan 3 dan Y atau Gx sama dengan 8 akan memperoleh grafik monoton naik. Lalu buat contoh soal yang kedua, kita memiliki fungsi fx sama dengan 1/2 dipangkatkan oleh X dengan X adalah bilangan real. Lalu kita tentukan X-nya dari min 3 sampai ke 3. Lalu kita masukkan X tersebut ke dalam fungsi 1/2 dipangkatkan oleh X. Kemudian kita masukkan ke X sama dengan min 3 tersebut ke dalam fungsi, yaitu menjadi 1/2 dipangkatkan oleh min 3. Yang dimana jika 1 dipangkatkan oleh bilangan berapapun hasilnya tetap 1. Lalu 2 dipangkatkan oleh min 3 kan itu menjadi 2 dipangkatkan oleh min 3 agar dia tidak negatif, pangkat tersebut kita pindahkan ke atas. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Makanya nanti hasilnya hanya 8 karena dia dari penyebut pindah ke pembilang. Lalu lanjut ke X sama dengan min 2. 1/2 dipangkatkan oleh min 2. Nah, jadi sama seperti tadi, 1 dipangkatkan oleh min 2 hasilnya tetap 1 dan 2 dipangkatkan oleh min 2 agar pangkat tersebut tidak min atau negatif, dia pindah ke atas. Jadinya nanti hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitupun dengan seterusnya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang negatif 1 ya. Nah, lalu yang untuk 1/2 dipangkatkan oleh 0 hasilnya bilangan apapun yang dipangkatkan oleh 0 adalah 1. Lanjut ke X sama dengan 1. Jadi 1/2 dipangkatkan oleh 1 ya hasilnya tetap 1/2. Lalu 1/2 dipangkatkan oleh 2 hasilnya 1/2 dipangkatkan oleh 2 hasilnya 4. Jadi hasilnya tetap 1/4. Lalu kemudian lanjut ke X sama dengan 3. Jadi 1/2 dipangkatkan oleh 3 hasilnya 1/8 karena 2 dipangkatkan oleh 3. Setelah kita mengisi tabel di atas, kita akan memperoleh grafik tersebut. Kita mulai dari X di titik min 3 dan Y di titik 8. Lalu dilanjutkan dengan X di titik min 2 dan Fx atau Y di titik 4. Dan begitupun mengikuti sampai
ke X yang di tempat 3 itu ya teman-teman. Nah, jadi dia kan merosot ke bawah atau yang bisa dibilang grafik monoton turun. Nah, setelah belajar dari 2 contoh soal yang sudah dijelaskan tadi, mari kita berganti ke contoh soal yang berikutnya. Lukislah grafik fungsi eksponen di bawah ini dengan fungsi yaitu Y sama dengan 2 pangkat negatif X dikurang 2 dengan X adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, penjelasannya, lukisan grafik Y sama dengan 2 pangkat negatif X dikurang 2 itu dapat kita peroleh dari grafik kurva Y sama dengan 2 pangkat negatif X. Nah, kita bingung kan 2 pangkat negatif X itu berapa sih sebenarnya? Kita dapat ubah bentuknya menjadi 1/2 pangkat X ya teman-teman. Ini ada di sifat-sifat eksponen pelajaran kelas 10. Lalu dengan menggeser 2 satuan ke bawah sesuai dengan fungsi yang kita dapatkan tadi. Hal ini berarti asimtot dan intersep Y juga mengalami perubahan dan pergeseran 2 satuan ke bawah. Untuk memperoleh intersep X, kita buat Y sama dengan 0 dan diperoleh persamaan sederhana berikut ini. Oh iya teman-teman, buat yang gak tahu intersep itu adalah titik potong di sumbu X atau sumbu Y. Jadi kalau intersep X berarti titik potong di sumbu X dan intersep Y adalah titik potong di sumbu Y. Titik yang memotong sumbu itu deh intinya. Sedangkan asimtot itu adalah garis lurus yang didekati oleh suatu kurva, tetapi tidak pernah benar-benar berpotongan atau menyentuh kurva tersebut. Dan garis tersebut ini semakin kecil seiring dengan pergerakan kurva menuju tak hingga atau infinity. Nah, lanjut ke penjelasannya. Jadi kan tadi fungsinya itu Y sama dengan 2 pangkat negatif X dikurang 2. Sedangkan kita kan di sini mau nyari nih intersep X-nya berapa. Dan untuk mencari intersep X-nya kita buat nilai Y itu sama dengan 0. Jadi kita peroleh persamaan 2 pangkat negatif X dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan nih si negatif 2-nya. 2 pangkat negatif X sama dengan 2 atau 2 pangkat 1. Sama aja ya nilainya teman-teman. Dan di sini kita tuh bisa loh nyoret 2-nya. Karena di kedua ruas itu ada 2 kan. Jadi kita bisa coret. Sisa si pangkatnya. Pangkatnya itu negatif X sama dengan 1. Maka X sama dengan negatif 1. Jadi kita peroleh nilai intersep X-nya adalah negatif 1 teman-teman. Berdasarkan hal tersebut, grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk grafiknya bisa kita lihat ya di sini.